perkenalkan nama saya Robi Adawiyah dengan NIM 210306065 dari Prodi Peternakan kelas B. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Nah, yang pertama yaitu ada sintesis yok. Sintesis yok atau yok pada sintesis yok ini yok hanya mengandung kurang lebih dari 50% air. Nah, selebihnya adalah umumnya yaitu ada protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yok berbentuk lipoprotein. Padatan yok mengandung fosfoprotein yang disebut juga dengan fosfitin, lipoprotein, lipopitelin, dan high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat yok adalah polisakarida dalam bentuk mannose-glucosamine. Nah, pembentukan atau sintesis komponen-komponen yok ini atau vitelogenesis ini berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan level follicle stimulating hormone atau FSH pada ayam domestik terjadi pada saat menjelang fase pertumbuhan folikel yang ketiga, yaitu 15 jam sebelum ovulasi. Peningkatan level FSH ini terjadi secara simultan dengan peningkatan FSH pada jaringan ovarium. Yang kedua ada sintesis albumin. Nah, protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovatrasperin atau konalbumin 13%, ovamucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, dan ovomucin 1,5 sampai 3%. Nah, terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil pada sintesis albumin ini, yaitu ada avidin 0,5%, flavoprotein 0,8%, ovomakrobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, dan ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, serta papain inhibitor 0,1%. Hormon-hormon steroid memiliki peranan yang sangat penting dalam sintesis protein pada sel-sel ovidu. Nah, beberapa peneliti melaporkan bahwa estrogen memiliki dan memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis. Misalnya efek terhadap banyak sistem enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Penelitian lain menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA atau mRNA baru. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Nah, mekanisme kerja estrogen pada sel target oviduk ayam ini di mana estrogen larut dalam lipida melewati membran sel kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya membentuk menjadi 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Nah, mRNA ini meninggalkan nukleus menuju riosom untuk dinasiasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin. Kemudian reseptor estrogen ini akan berwarna coklat atau bulat adalah reseptor estrogen pada sel-sel oviduk ayam yang menggunakan teknik pewarnaan IHC. Jumlah reseptor ini menunjukkan laju sintesis protein spesifik pada oviduk yang dipacu oleh hormon estrogen. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu sintesis kerabang. Vitamin D memerankan peranan penting dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksivitamin D3 atau 1,5 OH2D3. Konversi ke dalam bentuk 1 dihidrosilation 25 dihidroksivitamin D3 atau 25 OH-D3. Ini terjadi di dalam ginjal. Beberapa peneliti melaporkan bahwa hormon steroid dan proktalin terlibat dalam kontrol aktivitas 25 OH-D3 1 hidrosilase pada ayam dan puyuh. Aktivitas renal 25 dihidroksi D3 1 dihidrosilase meningkat secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur yang ditandai dengan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium dinding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan hormon steroid yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian apa saja komponen yang terkandung dalam yok?
albumin, dan kerabang. Yang pertama pada yolk. Kuning telur adalah salah satu bagian yang penting dari telur yang merupakan makanan bagi embrio. Kuning telur terapung di putih telur atau albumin oleh satu atau dua tali kuning telur atau kalaza sebelum dibuahi. Kuning telur dan cakram nutfah merupakan sel tunggal, salah satu dari sel tunggal yang dapat dilihat mata telanjang. Sebagai makanan, kuning telur adalah salah satu sumber vitamin dan mineral yang baik. Kuning telur juga merupakan sumber dari lemak dan kolesterol telur dan juga 1/5 kandungan protein telur. Yolk terdiri dari dua tipe emulsi lipoprotein, yaitu kuning agak tua dan kuning cerah. Warna yolk mulai dari kuning pucat sekali sampai orange tua kemerahan. Hal ini disebabkan oleh pigmen dalam pakan ternak ayam seperti beta karotein. Kemudian presentasi yolk sekitar 30-32% dari berat telur. Asam lemak yang banyak terdapat pada yolk adalah linoleat, oleat, dan sereat. Kemudian yolk terdiri dari 3 bagian, yaitu membran vitalin. Yolk dibungkus oleh membran vitalin setebal 6-11 mm dan terdiri dari 4 lapis, yaitu plasma membran, inner layer, continuous membran, dan outer layer. Membran vitalin sebagian terbentuk di ovarium dan lainnya di oviduk. Berat membran vitalin sekitar 50 mg. Plasma membran dan inner layer dibentuk di ovarium. Continuous membran serta outer layer kemungkinan terbentuk di infundibulum. Nah, plasma membran terdiri dari 90% air dan bagian padatnya 80-90% protein serta 3% lemak. Kemudian yang kedua ada germinal disc. Germinal disc ini adalah bagian kecil dari ovum yang setelah terjadi ovulasi mengandung inti diploid zigot, dan jika tidak dibuahi adalah sisa dari haploid pronucleus betina. Germinal disc ini terbentuk dari sitoplasma oosit dan mengandung cytoplasmic inclusion yang penting untuk aktivitas metabolisme normal dari perkembangan embrio. Yang ketiga ada yolk sac. Kantong embrio unggas yang mempunyai bulu-bulu darah telur menyelubungi yolk. Bulu-bulu darah yang terdapat pada dinding yolk sac berfungsi untuk menyerap makanan dari yolk untuk embrio. Yolk sac akan diserap masuk ke dalam rongga perut embrio pada saat menetas. Kemudian yang kedua ada albumin. Nah, putih telur atau cairan yang disebut juga albumin atau glair ini yang terkandung dalam sebuah telur. Nah, cairan ini terdapat di dalam telur yang sudah dibuahi dan yang belum dibuahi. Putih telur terdiri dari 10% protein terlarut dalam air. Kegunaan putih telur adalah untuk melindungi kuning telur dan menyediakan nutrisi tambahan bagi pertumbuhan embrio. Bagian albumen terdiri dari 4 lapisan yang berbeda ketebalannya, yaitu lapisan encer luar, outer thin white, lapisan encer dalam, firm atau thick white, lapisan kental, inner thin white, dan lapisan kental bagian dalam, inner thick white atau calciferous. Nah, perbedaan kekental ini disebabkan oleh perbedaan dalam kandungan airnya. Bagian albumin banyak mengandung air sehingga selama penyimpanan bagian ini pula yang mudah rusak. Kerusakan terjadi terutama disebabkan oleh keluarnya air dari jala-jala ovomusin yang berfungsi sebagai pemandu struktur albumin. Presentasi total albumin di setiap ayam bervariasi tergantung dari bangsa, kondisi lingkungan, umur ayam, umur telur atau lama penyimpanan, dan ukuran telur. Albumin mengandung total bahan padat sekitar 11-13% dan kadar protein menempati porsi yang paling besar, yaitu 92%. Kemudian yang ketiga yaitu ada kerabang, di mana kerabang telur merupakan bagian keluar yang dibungkus isi telur dan berfungsi mengurangi kerusakan fisik maupun biologis, serta dilengkapi dengan pori-pori kerabang yang berguna untuk pertukaran gas dari dalam dan luar kerabang telur. Kerabang telur dilindungi oleh lapisan kutikula luar dan membran kerabang dalam. Pada bagian kerabang telur ditemukan 2 selaput atau membran, yaitu membran kerabang telur atau outer cell membran dan membran albumen atau inner cell membran yang berfungsi melindungi inti telur, isi telur dari infiltrasi bakteri dari luar. Ada 4 bagian yang membentuk kerabang telur, yaitu kutikula, lapisan tipis sebesar 3-10 mikron dan tidak mempunyai pori-pori tetapi sifatnya dapat dilalui gas. Kemudian yang kedua adalah lapisan bunga karang, yaitu spongy atau calcareous layer, terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur atau CaCO3, CaPO42, MgCO3, Mg3PO42. Kemudian yang ketiga lapisan mamalia atau mammaliary layer. Lapisan itu sangat tipis, tebalnya 1/3 lapisan seluruh kerabang telur. Dan yang terakhir atau yang keempat lapisan membran terdiri dari 2 lapisan yang menyelubungi sel telur, tebalnya sekitar 65 mikron.
semakin ke arah tumpul, maka dia akan semakin tebal. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.